Pertama-tama, mari kita agak come out of the box. Saya ketika mendengar kadang-kadang selamat hari raya untuk mereka yang merayakan. Kenapa semua orang tidak bisa merayakan? Hari-hari besar seperti Lebaran, Christmas, Diwali, Galungan, Kuningan, whatever. Nowruz dari tradisi Parsi dan sebagainya, itu untuk kita semua. Dan kita harus belajar dari perayaan-perayaan itu apa signifikasinya. Kenapa kita merayakan Idul Fitri? Apakah kita bisa membedakan, memisahkan Idul Fitri dari sosok seorang Nabi bernama Muhammad? Tidak bisa. Kita tidak bisa memisahkan Dipawali dari Rama. Tidak bisa memisahkan Janmashtami dari Krishna. Tidak bisa memisahkan Waisak dari Buddha. Dan sebagainya. Jadi yang penting itu apa? Perayaannya atau sosok-sosok ini. It's very important, especially for the students, untuk study, belajar dari pengalaman mereka, belajar dari pengalaman Muhammad, Krishna, Buddha, Rama, apa yang mereka lakukan. Kita boleh beragama apapun juga, no problem, we can learn. Seorang Resi bernama Dattatreya, dia mengatakan saya punya puluhan guru. Saya belajar dari seekor semut. Saya belajar dari gajah, saya belajar dari sekian banyak, bukan cuma guru dalam bentuk manusia, tapi belajar dari alam semesta. Para pemimpin kita zaman dulu, mereka belajar dari alam. Bercahaya seperti matahari. Ketika tidak ada cahaya pun, kita belajar untuk tetap menyebarkan cahaya. Seperti bulan, ya. Kita belajar dari wayu, kita belajar dari angin, dari laut menjadi luas dan sebagainya. So it's not just a celebration, bukan cuma perayaan saja, tapi belajar dari pengalaman hidup mereka. Karena kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kalau kita belajar dari kisah hidupnya Nabi Muhammad dari risalah-risalah kuno, apa yang kita belajar, hidup beliau itu tidak panjang banget. Saya kira nggak sampai 60 tahun kalau nggak salah. 50 plus, he passed away. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, dia bisa melakukan begitu banyak hal. Dia merubah seluruh sejarah di Jazirah Arab dan mempengaruhi begitu banyak orang di seluruh dunia sampai sekarang. Begitu juga Krishna, begitu juga Rama sampai sekarang 5.000 tahun kemudian pun Bhagavad Gita masih dipelajari. Kita melihat para nabi, para avatar, para mesias ini punya pengalaman yang bisa mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kadaluarsa. Tidak ada expiry date-nya, bukan seperti obat kan, ada manufacturing date, ada expiry date. Ini nggak ada expiry date. Dan kalau kita belajar dari Prophet Muhammad, dari Nabi Muhammad, berkarya sampai akhir hayatnya, beliau berkarya terus. Tidak pernah lengah, tidak pernah males-malesan. Ya, tantangannya lain-lain. Sekarang kalian menghadapi tantangan yang beda. Nabi Muhammad mengalami tantangan yang lain. Ketika masih kecil di SD tantangan kalian lain, SMP tantangannya lain, ya kan? SMA sekarang tantangannya lain. Nanti kalau sudah kuliah, sudah bekerja, tantangannya berbeda lagi. So we have to learn. Dan kalau kita baca begitu banyak hal yang luar biasa dalam setiap scripture dalam Al-Quran, ya. Sebaik-baiknya seorang beragama itu yang menyantuni yatim piatu. Yang membantu orang-orang yang sedang butuh, the underprivileged. Jangan sekali-kali mengatakan fakir miskin. Mereka kurang beruntung, underprivileged. Dan ketika membantu, jangan juga mengatakan membantu, melayani. Yang bisa bantu itu cuma Tuhan. Kita cuma bisa melayani. Hal-hal seperti ini, ada hadis-hadis yang mungkin di sekolah ada buku-bukunya ya. Di situ banyak kutipan dari hadis, dari Al-Quran.
Kalau tetanggamu tidur dengan perut keroncongan, ini bahasa saya, bahasa sehari-hari. Tidak persis seperti itu. Kalau dia tidur tanpa makanan dan kau tidur dengan perut kenyang, kau belum cukup beragama. Dan juga ada ayat-ayat yang luar biasa. Kita mau berdoa, mau ibadah, mau apapun juga, at the end of the day, setiap anggota badan kita akan ditanyai tanggung jawabnya. Wahai kaki, kemanapun kau pergi selama kau hidup. Selama kita hidup, kita menggunakan kaki kita untuk apa? Kita menggunakan tangan kita untuk apa? Kita menggunakan mata kita untuk apa? Just think about it. Mau hidup berapa tahun? 80 tahun maksimal, 100 tahun. Katakan ada orang di antara kita yang bisa hidup sampai 100 tahun. Sepertiga dari 100 tahun itu kita habiskan untuk tidur. Kalau kita tidur 8 jam per hari. Kalau kita tidur lebih dari itu, barangkali separuh hidup kita ya habis tidur. Tinggal separuh hidup, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk makan, minum, dan sebagainya. Saya menuliskan ada statistiknya di salah satu buku yang terakhir. Ya. Ujung-ujungnya kita cuma punya tidak lebih dari 20 tahun, 22 tahun bekerja seumur hidup kita. So how to waste that time? Jangan buang waktu. This kind of celebration is good as long as bisa memberikan kita semangat untuk besok pagi berkarya lebih baik. Kalau cuma berhenti pada celebration, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya.